Kemudian langkah yang keempat adalah membagi metode belajar ini berdasarkan waktunya. Membagi metode belajar berdasarkan waktunya. Kita sepakat bahwa waktu muda itu lebih efektif untuk belajar daripada waktu tua. Karena semakin berumur seseorang, maka semakin banyak urusannya, semakin banyak pikiran. Dan kajian ini adalah didedikasikan bagi pekerja yang, maka saya yakin sebagian besar dari antum ini bukan lagi generasi muda kalau sudah statusnya adalah sebagai pekerja. Maka fase manusia ini, ya, fase manusia yaitu muda, kemudian dewasa, kemudian tua, bisa kita jadikan sebagai model belajar, ya, berdasarkan waktunya. Ya, kita kiaskan waktu muda itu dengan waktu pagi, waktu dewasa itu dengan waktu siang, dan waktu tua itu dengan waktu malam. Ya, tentu ini kita kembalikan lagi kepada keluangan waktunya masing-masing, karena ada yang bekerja di malam hari, ada yang bekerja di siang hari, ada yang di pagi hari, ya. Kita sesuaikan dengan kondisi antum masing-masing. Misalnya yang pertama, waktu pagi, ya. Tadi kita ibaratkan dia sebagai waktu muda, ya. Dan namanya waktu muda itu mau belajar apapun dengan metode apapun, insya Allah selalu masuk aja, karena dia tidak ada beban pikiran, ya, masih fresh otaknya itu. Sehingga di pagi hari bangun tidur, baik itu sebelum subuh ataupun setelahnya, silahkan digunakan dengan metode belajar yang aktif, ya, yang menguras pikiran sekalipun, nggak apa-apa, totalitas, dikuras tuh pikirannya. Misalnya dengan cara input ilmu baru, ya, menghafal hafalan baru, ya, atau bagi mereka yang suka menelitilah silahkan, dan seterusnya. Intinya lebih ditekankan kepada metode pembelajaran yang aktif, yang butuh pemikiran keras. Tidak masalah, sebagaimana kita terpa anak-anak muda dengan ilmu-ilmu baru. Kalau saya pribadi biasanya saya ganti-ganti, ya, di antara variasi ini saya ganti-ganti supaya tidak bosan. Kadang saya gunakan untuk meneliti, ya, saya baca semua buku yang saya butuhkan, ya, saya baca satu persatu, kemudian saya analisis dan saya simpulkan. Nah, kadang juga saya menggunakan untuk menghafal matan-matan. Misalnya matan An-Nuqayyah, saya pakai untuk menghafal matan Alfiyah, itu di pagi hari, ya, dan kitab-kitab lain yang memang saya butuhkan untuk mengajar itu saya hafalkan.